Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Profesor Dr. Ratna. Kami dari kelompok 5 EKM 4D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi berjudul Maslow's Hierarchy of Needs Theory. Berikut merupakan nama-nama dari anggota kelompok kami yang dimulai dari saya sendiri, yaitu Farah Noviatri, Epipanes, Nabila Laili, lalu Rastio Caroline. Yang pertama, dari biografi singkat Abraham Harold Maslow. Abraham Maslow ini merupakan seorang psikolog dari Amerika yang mengembangkan hierarki kebutuhan untuk menjelaskan motivasi manusia. Dalam teorinya ini menyatakan bahwa manusia itu memiliki sejumlah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum mereka itu naik ke hierarki berikutnya untuk mengejar kebutuhan sosialnya, emosional, dan aktualisasi diri yang lebih tinggi. Teori hierarki kebutuhan Maslow mengusulkan bahwa kebutuhan manusia dapat diatur dalam bentuk piramida yang terdiri dari 5 tingkat. Dan menurut Maslow sendiri, individu harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum dapat beralih tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, piramida kebutuhan ini meliputi psychological needs, safety needs, love and belongingness needs, esteem needs, dan yang paling tinggi yaitu self-actualization needs. Berikut merupakan gambar dari Maslow's Hierarchy of Needs. Selanjutnya yaitu ada physiological need, yaitu psikologi need adalah kebutuhan biologis dasar yang mutlak diperlukan manusia untuk bertahan hidup seperti udara, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kehangatan, seks, dan tidur. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, physiological need menempati posisi paling bawah sebagai fondasi utama karena kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat mengejar kebutuhan yang lebih tinggi, seperti rasa aman, cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jika kebutuhan fisiologis tidak terpenuhi, tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara optimal dan individu akan sulit termotivasi untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Selanjutnya yaitu ada implementasi psychological need dalam MSDM. Yang pertama yaitu ada pembayaran kompensasi dan kesejahteraan karyawan, yaitu memastikan karyawan menerima gaji atau upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makan, minum, tempat tinggal. Yang kedua ada penyediaan lingkungan kerja yang nyaman dan aman, yaitu lingkungan kerja yang baik termasuk fasilitas istirahat, ruang makan, ventilasi yang memadai, dan kebersihan merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan fisiologis. Yang ketiga ada fasilitas kesehatan dan jaminan sosial, yaitu memberikan akses kepada karyawan terhadap layanan kesehatan, asuransi kesehatan, dan bahkan kejutaan karyawan. Dan yang terakhir ada pengaturan waktu kerja dan istirahat, yaitu manajemen yang baik, mengatur jam kerja, dan memberikan waktu istirahat yang cukup agar karyawan dapat memenuhi kebutuhan tidur dan pemulihan fisik. Selanjutnya ada safety net atau kebutuhan rasa aman. Menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan individu untuk bisa terlindungi dari ancaman fisik maupun psikologis setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Kebutuhan ini mencakup perlindungan terhadap bahaya, stabilitas, ketertiban, keamanan, pekerjaan, kesehatan, serta kebebasan dari rasa takut, kecemasan, dan ancaman seperti kekerasan, penyakit, atau bencana alam. Selanjutnya ada implementasi safety net dalam MSDM, yaitu yang pertama ada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu sistem ini mencakup pelatihan keselamatan, pengenalan alat pelindung diri, inspeksi rutin, serta pengelolaan risiko di tempat kerja. Yang kedua ada penyediaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari bahaya fisik dan psikologis, termasuk pengaturan ventilasi, pencahayaan, serta pengaturan kebersihan yang baik. Yang ketiga ada kesadaran pelatihan manajemen SDM terhadap keselamatan kerja, yaitu meningkatkan kesadaran manajemen dan karyawan mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja melalui sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan, dan memastikan bahwa seluruh pihak memahami prosedur keselamatan dan bergerak aktif dalam menjaga keamanan di tempat kerja. Yang terakhir ada pemberian jaminan sosial dan asuransi kesehatan, yaitu memberikan perlindungan melalui asuransi kesehatan dan jaminan sosial kepada karyawan, memberikan rasa tenang terhadap risiko kesehatan dan kecelakaan, sehingga karyawan bisa termotivasi dan loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu kebutuhan tingkat ketiga dalam hierarki Maslow adalah kebutuhan akan cinta dan keberadaan atau love and belongingness needs. Pada tahap ini, individu membutuhkan rasa memiliki, kasih sayang, dan hubungan sosial yang erat. Kebutuhan ini meliputi kemampuan untuk menjalin pertemanan, membentuk keluarga, bersosialisasi, beradaptasi, serta merasa menjadi bagian dari masyarakat.
Maslow membedakan dua jenis cinta. Yang pertama, the love, yaitu cinta yang berfokus pada diri sendiri, sedangkan beloved, yaitu cinta yang tulus tanpa niat memanfaatkan orang lain. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang bisa mengalami kesepian, stres, kecemasan, dan perasaan terasing dari lingkungan. Next. Dalam MSDM sendiri, kebutuhan cinta dan keberadaan dapat diimplementasikan melalui beberapa cara. Yang pertama, perusahaan dapat membangun tim kerjasama melalui kegiatan seperti team building, diskusi kelompok, dan proyek kolaboratif untuk mempererat hubungan antar karyawan. Yang kedua, komunikasi terbuka dan dukungan sosial juga sangat penting. Misalnya dengan menyediakan sistem mentoring atau buddy system agar karyawan merasa didukung secara emosional. Ketiga, perusahaan bisa mengadakan kegiatan sosial dan rekreasi seperti catering atau outing untuk memperkuat ikatan sosial. Terakhir, penting untuk membangun lingkungan kerja yang inklusif agar setiap karyawan merasa diterima tanpa diskriminasi, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas terhadap organisasi. Next. Setelah kebutuhan cinta dan keberadaan terpenuhi, individu akan mencari pemenuhan kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs. Pada tahap ini, seseorang ingin dihargai, diakui, dan dipercaya oleh orang lain. Kebutuhan ini berkaitan dengan pangkat, gelar, profesi, serta pencapaian dan stabilitas diri. Ada dua tingkat kebutuhan penghargaan. Yang pertama, reputasi, yaitu pengakuan dan persepsi orang lain terhadap prestasi seseorang. Dan yang kedua, yaitu harga diri, adalah perasaan pribadi bahwa dirinya bernilai dan percaya diri. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dapat menimbulkan dampak negatif seperti depresi, kecemasan, stres, minder, dan merasa tidak berguna. Next. Dalam MSDM, implementasi kebutuhan penghargaan dapat dilakukan melalui beberapa program. Pertama, perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi, misalnya dengan awards bulanan yang terbukti meningkatkan motivasi. Kedua, menyediakan jalur pengembangan karir yang terstruktur dan transparan yang terbukti dapat mengurangi turnover karyawan. Ketiga, memberikan otonomi kerja melalui delegasi proyek strategis dapat membangun kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab karyawan. Keempat, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui forum town hall dapat meningkatkan rasa dihargai dan keterlibatan mereka dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan akan aktualisasi diri. Aktualisasi diri sendiri merupakan suatu proses menjadi diri sendiri dengan mengembangkan sifat-sifat yang potensi individu sesuai dengan keunikannya yang ada untuk mewujudkan pribadi yang lebih unik. Dalam pengembangan aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan dengan kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Misalnya, jika seseorang individu adalah seorang musisi, maka seharusnya ia pergi untuk bermusik. Jika dia adalah seorang penari, maka ia harus menggerakkan tubuhnya. Jika ia adalah seorang pendidik, maka ia harus mencari seseorang dididik agar bisa terdidik dan mendapatkan ilmu lainnya. Berikut merupakan gambaran dari aktualisasi diri menurut Abraham Maslow. Yang pertama ada acceptance and realism, yang kedua ada problem centering, yang ketiga ada spontaneity, yang keempat ada autonomy and solitude, yang kelima ada continued freshness of appreciation, dan yang kelima terdapat peak experience. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi MSDM mengenai self-actualization need. Yang pertama terkait spontanitas, kesederhanaan, dan kealamian. Individu yang jujur membentuk budaya yang terbuka dan suportif. Selain itu, hal ini dapat mengurangi konflik internal karena komunikasi yang terbuka. Selain itu, terdapat juga menerima diri sendiri dan orang lain, kemandirian, dan pendekatan berpusat pada masalah. Hal ini sangat dibutuhkan dalam proses pemecahan masalah secara efisien dan berfokus pada solusi bukan pada menyalahkan seseorang. Hal ini dapat membantu organisasi berkembang secara strategis dan adaptif. Selain itu juga beberapa implementasinya, yaitu yang keempat adalah mengenai berinovasi, menjalin hubungan yang kuat, memiliki sikap demokratis, dan mempunyai kreativitas. Organisasi sangat membutuhkan individu yang dapat berinovasi dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah. Hal ini diinginkan supaya organisasi berjalan tidak secara statis namun dinamis. Berdasarkan penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi, oleh karena itu penerapan MSDM yang baik perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar karyawan secara holistik. Manajer atau pemimpin organisasi seharusnya tidak hanya fokus pada produktivitas semata, tetapi juga berfokus pada kesejahteraan psikologis karyawan. Pemenuhan kebutuhan ini menjadi dasar penting agar individu mampu mencapai aktualisasi diri, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi optimal terhadap tujuan organisasi. Tentunya hal-hal tersebut untuk mencegah kebosanan, putus asa, egois, dan apatisme dalam suatu organisasi supaya MSDM dapat berjalan dengan baik dan sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih.